Halo sahabat Rumanesia, kanopi mewah ini dibuat hanya 3 hari saja dan harganya jauh lebih murah dibanding tampilan mewahnya. Simak sampai selesai hanya di video kali ini. Kita akan membahas tentang pembuatan kanopi step by step, kanopi jenis Galvalume dengan modern minimalis. Jadi kanopi ini dari segi harga itu paling terjangkau atau paling murah, tetapi hasilnya tidak kalah dengan kanopi-kanopi yang sangat mahal. Baik, langsung saja. Yang pertama tentang perakitan dari rangkanya. Rangka ini terbuat dari Galvalume jenis C, kemudian ditambah dengan besi Galvalume hollow. Ini proses menaikkan dan pemasangan rangka di atap dan pemasangan paku beton atau dinapol ke tembok sebagai penopang utama kanopi ini ke tembok. Kemudian setelah perakitan kita siapkan untuk talangnya. Jadi talang ini kita buat sendiri, terbuat dari plat besi, kemudian kita lipatkan. Setelah itu kita siapkan juga untuk list yang akan dipasangkan di talangnya supaya ada list profilnya seperti itu. Nah, untuk list ini terbuat dari galvanis, kemudian ada 2 ditumpuk saja, ada yang berdiri dan ada yang posisi tidur. Setelah dijadikan satu, lalu kita pasang atau kita tempelkan di bagian talangnya seperti ini dengan menggunakan baut seperti biasa, di baut baja. Setelah terpasang kemudian kita dempul supaya tidak kelihatan sambungannya menggunakan dempul epoxy. Nah, jangan lupa sampai merata supaya celah-celah atau sambungannya tidak kelihatan lagi untuk listnya. Kemudian kita akan pasangkan talangnya yang sudah terpasang juga listnya di bagian depan seperti ini. Kemudian kita drilling atau kita baut semuanya. Nah, ini tampak dari samping. Untuk pemasangannya kita drilling semua. Untuk list samping nanti menyusul, yang penting yang depan dulu. Nah, kita baut secara merata supaya rapat dan tidak sampai jatuh. Nah, kita menggunakan drilling ya. Kita drilling sampai merata. Kemudian setelah terpasang kita naikkan spandeknya atau pemasangan spandek. Nah, ini kita harus hati-hati karena memang ini tajam. Nah, ini proses pemasangan spandek atau atap spandeknya juga terbuat dari Galvalume. Ini juga relatif sangat murah harganya dibanding dengan atap-atap kanopi pada umumnya. Setelah pemasangan rangka Galvalume, lalu atap spandek itu sudah selesai dan memang sudah menjadi sebuah kanopi secara fungsional. Nah, setelah itu semua terpasang, kemudian kita lakukan pengecatan. Yang kita cat adalah yang bagian samping, yaitu talang dan listnya. Ini opsi untuk talang ini biasanya kebanyakan juga bisa talang polos, tidak ada list atau frame di atasnya, di bagian atas samping itu. Nah, ini karena kita menyesuaikan dengan tema rumahnya, maka kita menggunakan list supaya senada dengan konsep rumahnya. Nah, ini adalah pengecetan. Selain sebagai talang air, juga berfungsi untuk menutupi atap spandek tampak dari samping. Kemudian setelah itu kita mulai finishing di bagian bawah, yaitu dengan memasang list untuk plafonnya. Plafon yang kita gunakan yaitu plafon PVC, dan ini adalah list yang ada di bagian tepi, dan ini akan kita pasangkan secara merata atau secara memutar. Jadi semua sisi akan kita pasang list dulu. Dan untuk pemasangan kita menggunakan drilling karena supaya bisa menembus Galvalume-nya, dan sifatnya hanya sementara untuk drillingnya ini.
karena drilling ini untuk membuat lubang supaya bisa menembus galvalum. Nah, setelah drillingnya sudah terpasang, kemudian kita lepas lagi dan kemudian kita beri rivet, paku rivet, supaya nanti plafonnya tidak terganjal oleh drilling galvalumnya. Tapi kalau diganti dengan rivet ini kan nanti relatif lebih tipis permukaannya, sehingga plafonnya nanti tidak terganjal oleh paku drillingan atau diganti paku rivet. Nah, setelah itu kita finishing atau pemasangan list talang bagian samping. Nah, di bagian samping ini sebenarnya bukan talang ya, jadi ini hanya bersifat kita kasih papan plank secara merata, kemudian kita tambah dengan list untuk menyambung, dan nanti juga akan kita kaitkan dengan paku dinapol yang ada di tembok supaya lebih kuat lagi. Kemudian kita siapkan juga plafon PVC-nya. Nah, ini motif yang dipilih oleh pemilik rumah. Motif dari plafon PVC-nya yaitu warna putih, ada variasi garis-garis silver. Nah, kita ukur dari sepanjang, karena kanopinya ini panjangnya kurang lebih 5,5 meter, dan plafon ini tidak sampai dari 5 meter, maka nanti ada sambungan di bagian tengah agak ke belakang. Nah, ini kita potong sesuai dengan sambungannya, lalu kita akan pasangkan satu persatu. Kita pasangkan di list atau list sampingnya ya, yang sudah kita pasang tadi. Jadi pemasangan plafon PVC relatif lebih mudah karena semuanya sudah fabrikasi yang sangat presisi ya. Jadi tinggal memasukkan, kemudian dikunci, kemudian setelah itu disekrup. Nah, seperti itu. Jadi terus berlanjut sampai semuanya terpasang. Jadi jenis kanopi galvalum ini yang membedakan dengan kanopi galvalum pada umumnya yaitu finishingnya. Jadi meskipun rangka dan atapnya galvalum atau spandek, tetapi kita finishing yang pertama yaitu talang air yang akan menutupi atap spandeknya tampak dari depan, sehingga seperti kelihatan dak lantai dan tidak kelihatan atap spandek. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu finishing dari plafonnya supaya tidak terlihat rangka dan atap spandeknya. Nah, ini adalah kanopi, alternatif kanopi dengan harga yang sangat murah tetapi hasil mewah. Jadi bahannya bahan yang sangat minim yang umum digunakan untuk kanopi yang sangat murah, tetapi kita finishing dengan plafon PVC yang kesannya mewah. Jadi nanti ini fungsinya juga, plafon ini fungsinya juga untuk meredam suara. Biasanya kanopi yang menggunakan atap spandek atau galvalum seperti ini biasanya berisi kesannya. Jadi kalau kepanasan itu seperti ada bunyi gerimis, jadi kretek seperti itu. Tapi kalau ada plafonnya ini akan meredam. Demikian juga ketika hujan. Jadi kalau tidak ada plafon, hanya kanopi spandek kayak gini, biasanya kalau hujan sangat berisik. Tapi dengan finishing plafon seperti ini nanti akan diredam, sehingga normal seperti atap pada umumnya. Nah, ini penampakan yang sudah terpasang dan sudah sangat rapi, presisi. Nah, ini tinggal dikit. Kemudian yang di tengahnya juga sudah kita pasang lampu. Sudah kita siapkan kabelnya ya, kabel untuk aliran listriknya, dan ini tinggal beberapa helai yang akan kita pasangkan dan penguncian di akhir bagian. Untuk pemasangan plafon PVC memang nggak bisa sendirian, jadi memang harus ada 2-3 orang yang akan megang bagian tengah, kemudian untuk mengunci bagian ujung dan ujungnya. Nah, ini bagian akhir yaitu penguncian, biasanya memang relatif agak lebih rumit dibanding dari bagian yang sebelum-sebelumnya. Jadi yang pertama dikunci dari ujung. Nah, setelah satu ujung terkunci, nanti baru ujung berikutnya sampai bagiannya tertutupi, kemudian baru digeser ke samping. Oke, kita sudah selesai pemasangannya dan kita lihat
Pasangan plafonnya sudah sangat rapi dan itu kelihatan sambungannya, memang ada list untuk sambungan, dan ini hasil akhirnya tampak dari bawah, kemudian ini tampak dari depan. Jadi kuncinya adalah plafon atau finishing dengan talangnya itu, kunci dari pembuatan kanopi yang sangat bagus dan mewah ini, tetapi dengan harga yang sangat murah.